Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hadratal kiram, para alim, para ulama, jamaah salat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kaji bisa memberikan manfaat, maslahah khususnya kepada kita semua dan umumnya kepada kaum muslimin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang bersepuluh, al-maqalatul ula, makalah yang pertama, alaikum bisiwak. Ini membahas tentang siwak. Saya bacakan dulu hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisiwaki. Hendaklah kalian semua senantiasa bersiwak. Fa inna fihi asyrata khisalin. Karena di dalamnya terdapat 10 keutamaan. Yang pertama yutahhirul fam, yaitu mensucikan mulut. Yang kedua wa yurdi ar-rabba, yaitu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa yuskhitus syaiton, yaitu menjadikan marahnya setan itu reda. Yang keempat wa yuhibbuhu ar-rahmanu wal hafazatu, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan malaikat hafazah. Yang kelima adalah wa yashuddul lisata, menguatkan gusi. Kita potong 5 dulu. Jadi siwak itu dalam terminologi fikih atau dalam istilah fikih, ada hasilnya ya? Oke. Kemarin belum ada soalnya. Sudah ada tapi belum nyala. Sekarang udah nyala. Ya alhamdulillah. Kelihatan umurnya sekarang. Gak kuat kalau gak AC. Ya sudah, kita lanjutkan. Jadi siwak itu dalam terminologi fikih adalah membersihkan bau mulut. Jadi tidak hanya sekedar gigi sebenarnya. Bau mulut itu karena kebanyakan sisa-sisa makanan itu berada di gigi, maka sederhananya siwak itu seperti gosok gigi. Sesederhana itu sebenarnya. Tetapi menjadi tidak sederhana karena apa yang ada di dalam mulut ini complicated. Mulai dari permen masuk, anak kecil nggih. Coklat paling susah itu. Itu 2 setan itu susah buat anak kecil itu. Coklat, setan tambah 1 nggih, es krim. Wah, susah sekali Pak itu, Pak. Kalau tidak punya kesadaran sejak dini, anak kecil itu sulit untuk berhenti. Hampir di antara kita semua ini hampir semua mungkin nggih pernah mengalami sakit gigi. Pak nuwun sewu, wong lara untu kuwi lara sing banget, sing ora ana wong tilik, Pak. Lho nggih to? Karena tidak kelihatan sakitnya. Paling bengkak mungkin kalau bengkak nggih. Jadi
banyak orang nggak percaya, makanya sampai dibuatkan lagu itu. Lagu Meggy Z itu. Iya kan? Itu wong loro sing mboten enten sing tilik gitu. Tidak ada yang jenguk, tidak ada yang jenguk. Padahal itu sakitnya bukan main itu, serius. Saya pernah ngalami sakit gigi itu rentang usia SD, SMP seterusnya tidak pernah saya. Ya alhamdulillah lah. Pemenenek sudah sepuh no sakit gigi itu mesakno kadang Pak. Jadi itu tak jelaskan dulu. Jadi gosok gigi. Nah dalam kerangka fikih yang namanya gosok gigi itu menggunakan kayu arok atau kayu siwak. Kalau jenengan pernah haji atau ke toko oleh-oleh haji itu semuanya jual. Baik mulai yang murah sampai yang mahal. Kenapa murah? Karena ya kualitasnya rendah. Kenapa mahal? Karena kualitasnya mahal. Dalam pengalaman saya mungkin ustadz lain akan menjelaskan berbeda ya. Dalam pengalaman saya kira-kira 20 tahun mondok Pak. Saya kerap di 3 tahun pertama saya mondok atau 5 tahun pertama saya mondok itu melihat cara siwaan itu kok saya jijik ya. Saya sampaikan apa adanya. Menurut saya sebagai orang pesantren itu kok kemproh gitu ya. Itu tidak higienis dan menurut saya itu menyalahi prinsip kebersihan dalam Islam. Saat itu loh ya Pak, ini pengalaman saya. Kenapa? Karena kayu itu digunakan begini. Terus dimasukkan sini Pak. Kadang dikasih tutup pulpen itu loh. Taruh sini, tiap mau sholat diginikan. Saya ketika mau sholat di dekat teman saya yang pakai gitu, hampir selalu mau muntah. Saking menurut saya jorok. Karena bagi logika waras saya itu menyalahi prinsip kebersihan Pak. Karena bakteri akan terkumpul di sini. Makanya pas ada teman udah mau siwakan saya pindah. Itu SMP, serius. Saya udah trauma itu. Tahu sendiri kan baunya kayak apa. Yang tidak bau itu kan kalau yang mencium kita sendiri. Itu aja di bulan balik ini. Kayak bau canteng gitu loh. Jelas tidak enak di bulan balik ini. Sampai suatu ketika saya mendapat penjelasan dari kiai saya, cara bersiwak menggunakan kayu arok atau kayu siwak tidak begitu. Tapi saya lihat sekarang masih banyak juga prakteknya kayak gitu. Yang benar adalah kalau menggunakan kayu siwak atau kayu arok, jenengan beli itu, saya nggak bawa contohnya, biasanya bawa kalau sekolah, buat contoh ke murid-murid. Jadi kayu siwak itu misalnya segini ukurannya, itu kayunya mirip tebu Pak. Jenengan tahu tebu? Nah ini sebagian besar tak lihat sudah umur ini pernah duduk tebu ini di atas lori. Biasanya tarik atau tidak kuat katut. Madu kesmo. Nah sini mana? Maguwo ada dulu. Oh mereka, oh iya mereka antar dulu ya. Dulu ya benar. Jadi prinsipnya kayu arok itu seperti tebu. Nanti kalau mau digosok gigi itu kulitnya dikupas. Dikupas mungkin ukuran jari ini, garis jari. Setelah dikupas kelihatan serabutnya itu ditutuk, dipukul. Nggih paham ya, dipukul itu loh. Sehingga nanti keluar kayak serabut tebu. Bedanya itu enggak manis. Nah, bentuknya persis kayak sikat gigi sekarang. Baru digosokkan. Sampai dalam, selesai dipotong dibuang. Jadi sisa pakai tadi itu dipotong langsung dibuang. Besok kalau mau gosok gigi lagi, nyeset lagi yang masih ada. Begitu seterusnya sampai pendek, habis motong kayu lagi atau beli lagi. Itu benar. Nah, yang begitu saya tidak jijik. Nah, itu loh. Karena menurut saya itu sudah sesuai prinsip gosok gigi dan prinsip kebersihan. Jadi jangan keliru nggih. Jadi siwak itu kenapa dipilih kayu arok atau kayu siwak? Karena dia lebih lama
mempertahankan kondisi gigi dari bakteri. Nah orang dulu itu kan tidak setiap hari gosok gigi toh. Sehingga dia perlu bagaimanapun tetap harus dibersihkan. Nah itu namanya kayu arok atau kayu siwak kandungannya. Sekarang saya tidak iklan karena enggak tahu ini YouTube-nya payu pun enggak. Pepsodent itu kan sekarang pakai ada sirih sama apa itu namanya? Herbal itu loh. Pepsodent herbal itu kan sirih, garam sama apa? Mint. Nah, 3 pokok itu. Sirih sama garam itu biasanya. Nah, orang dulu itu kenapa tidak sakit gigi? Karena nginang. Nginang tahu nggih? Nginang itu dong suruh, enjet, bako. Gambir, gambir. Ya enjet itu jari gambir itu nggih. Nah, terus dinginang. Itu warnanya merah, terus sama ngemut bako tuh itu. Padahal rasanya setengah pahit, setengah gimana tuh itu. Tapi tidak pernah sakit gigi. Karena apa? Karena kandungan suruh dan gampingnya. Atau enjetnya itu. Itu yang bikin bakteri yang bikin sakit gigi mati. Makanya sekarang dibikin gosok apa pasta gigi Pepsodent itu. Pakai sirih. Itu mbah saya selama kurang lebih berapa puluh tahun itu tidak pernah sakit gigi Pak. Sakit gigi ketika sudah udur terus ndak nginang. Wah wis sepuh Pak. Akhirnya dia sampai sakit gigi. Itu. Apakah itu bagian dari siwak? Bukan. Karena itu makan. Kecuali habis nginang terus dibersihkan. Itu loh baru sholat. Tapi kalau masih ada rasanya malah batal sholatnya. Asin batal. Nah, jadi cara bersiwak itu yang benar seperti itu. Kalau menggunakan kayu arok. Dalam kitab fikih disebutkan, ini kan rada fikih tasawuf ya. Dalam kitab fikih disebutkan kalau kita bersiwak, menggunakan kayu arok atau kayu siwak, tidak perlu niat siwaan. Sudah otomatis dapat pahala. Kenapa? Karena memang lafadz hadisnya begitu. Itu di dalam hadis lain disebutkan as-sholatu bisiwaki afdalu min sab'ina sholatan bi ghairi siwak. Sholat dengan siwakan itu lebih utama daripada sholat 70 kali tidak pakai siwak. Itu. Tapi tetap lebih utama sholat jamaah. Atau di hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholah. Kalau seandainya tidak memberatkan untuk umatku, pasti tak wajibkan siwakan ketika mau sholat. Tapi Nabi tahu kalau mau sholat kok nggak ada kayu kan repot. Makanya ya sunnah aja lah kira-kira gitu. Nah itu siwak. Kata orang dulu, saya juga nggak tahu persisnya, ada yang menggunakan bata merah itu. Tapi dibubuk dulu, ditumbuk dulu, jangan dibayangkan diusruk-usruk. Jangan dibayangkan diusruk-usruk. Saya kan dulu kata mbah saya cerita, si mbah saya itu zaman Jepang atau zaman Belanda, dulu kalau siwaan itu ndak ada pasta gigi yang dipakai. Itu loh remuan bata merah. Nah gitu. Makanya candi-candi bata merah itu habis. Saya curiga dipakai gosok gigi. Oh boten kalau itu enggak. Gitu ya. Kalau batu candi itu habis dicuri, bukan dicuri ya. Kalau dulu kan ngarit toh Pak. Ngarit, aritnya kan copot itu, lepas. Nah itu batu nutuk itu, batu-batu candi itu diambil batu nutuk biasanya. Dan di tempat saya kasusnya gitu. Maka candi itu habis karena batunya batu nutuk. Kalau batu merah buat ngasah pisau. Ya zaman di tempat saya candinya kan dari batu merah. Boto itu loh, bata merah. Jadi buat ngasah itu, jadi nggak sengaja. Itu siwak ya. Jadi kalau mau sholat itu sunah siwaan. Termasuk ketika kondisi bau mulut sudah mencekam itu ya siwaan. Terutama bangun tidur, dalam kitab fikih terutama bangun tidur dan sudah kondisi bau mulut mencekam itu harus segera siwaan. Kenapa? Karena kasihan lawan bicara. Gitu.
Khusus yang suka makan jengkol sama pete, nah, itu segera ya Pak ya. Itu bau mulut mirip bau kubul itu, mirip bau kentut itu. Apalagi kalau gelegean itu, ya Allah, kayak bahagia sekali ya. Bisa makan gelegean itu seperti ad-dunya wa ma fiha milik sendiri. Ya. Dunia seisinya milik sendiri. Itu siwak. Jadi prakteknya seperti itu. Sudah jelas nggih? Kalau pakai gosok gigi diniati siwaan maka akan dapat pahala. Tapi kalau tidak diniati siwaan tidak dapat pahala, hanya bersih gitu aja. Itu menurut ahli fikih. Bahkan para dokter itu juga sudah mengajari cara gosok gigi yang benar. Itu misalnya dari atas ke bawah dan seterusnya itu. Itu kalau giginya rata Pak, kalau giginya enggak rata ya tetap susah. Dokter itu kan yang dicontohkan yang kelas menengah atas ya, yang giginya rata. Dokter kan kaya biasanya. Ya kalau giginya kayak orang kampung ini kan enggak susah. Gigi itu sekarang kalau enggak lurus saja dikasih beteng. Dikasih apa? Pager. Gitu. Itu kalau enggak perawatan wah bahaya juga itu. Apa namanya? Behel. Dulu behel itu kaki, sekarang gigi. Ya zaman. Ada 10 keistimewaan menggosok gigi. Yang pertama adalah mencuci mulut, membersihkan mulut itu jelas. Yang kedua mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Loh, agama Islam itu mengatur kebersihan sedemikian rupa loh. Kok bisa orang Islam itu tidak bersihan? Nah ini kan tanda tanya itu loh. Makanya kadang saya ngelus dodo di antara toilet kamar mandi masjid. Toilet masjid itu dengan toilet stasiun Tugu itu kok resik stasiun Tugu gitu ya. Kadang saya ngelus dodo juga. Kok bisa ya? Ternyata ada karyawan tetapnya setiap hari nunggu di kamar mandi. Berarti gak jadi ngelus dodo saya. Ya agak wajar gitu. Karena kita sistem wudhunya itu airnya harus ngalir deras Pak. Kalau toilet Indonesia, orang Indonesia itu kan dalam terminologi sosiologi tubuh itu maemnya, nun sewu, maemnya itu kan makanan berat Pak. Nasi, seterusnya itu loh, sayur itu, serat dan seterusnya. Sehingga mereka menuntut WC-nya itu enggak bisa, harus WC jongkok. Dan kebiasaannya dengan air. Gitu loh. Air alhasil apa? Belepotan. Beda dengan orang-orang di Singapura misalnya atau di Belanda yang makannya roti. Jadi dia dengan duduk itu bisa keluar. Lah kita enggak mungkin bisa, Pak. Mau digas kayak apa juga enggak bisa. Karena kita makan itu telo, Pak. Telo, beras itu kan agak keras itu. Kalau roti, gandum itu wah enak sekali. Itu psikologi, namanya sosiologi tubuh. Nggak bisa kita, nggak bisa. Makanya nuwun sewu nek ana bule-bule itu keceret itu betul-betul nggak bisa ditahan. Karena apa ya? Karena memang yang dimakan itu beda dengan kita. Jadi agama itu sudah sedemikian rupa mengatur kebersihan. Mana ada agama yang ngatur kebersihan kayak gini selain Islam loh. Sekalipun kemudian nanti dijelaskan oleh pakar tafsir atau pakar fikih atau pakar hadis. Tapi Nabi sendiri sudah mensiratkan itu, terutama siwak tadi yang hadisnya saya sebutkan, atau hadis tentang kebersihan yang daripada iman itu. Hadisnya at-tuhuru syatrul iman. Bukan an-nadhafatu minal iman loh nggih. An-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Itu makalah, quote. Bahasa keren sekarang namanya quote ulama. Kalau hadisnya adalah at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman. Itu. Jadi itu. Yang kedua mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga meredakan marahnya setan. Yang keempat dicintai oleh Allah dan juga malaikat hafadzah.
Jenengan boleh percaya, boleh tidak gitu. Yang kelima menguatkan gusi. Ini jelas dalam ilmu kedokteran sudah dijelaskan betul ini. Yang keempat adalah wayak ta'ul balgham, itu menghilangkan dahak. Dahak itu ya dahak, riak. Wayutayyibu an-nakhah, mengharumkan pernapasan. Ya ini benar juga ini. Wayutfi'u al-mir'ata, mengurangi gejala temperamen. Gejala temperamen. Kok iso ya? Nah gini, saya termasuk orang yang percaya bahwa aroma wangi itu menghadirkan nuansa positif, Pak. Sekalipun mandi itu tidak disunahkan, tidak wajib pakai sabun, tetapi menggunakan wewangian itu sunnah. Sekalipun pakai sabun itu tidak wajib, hendaknya kita kalau mandi pakai sabun. Ada loh di antara manusia itu yang mandi itu tidak pakai sabun, Pak. Saya pernah ketemu orangnya juga. Baginya manusia itu diciptakan dengan sebenarnya tidak bau. Kemudian sabun itu merusak lingkungan karena dia meracuni ekosistem, meracuni hewan. Buktikan sederhana, jenengan tahu sabun cuci. Sabun cuci itu jenengan kasih air 1 ember, jenengan buang di daerah yang banyak cacingnya, itu langsung keluar. Sekarang nggak ada ya kayak gitu ya. Dulu di desa masih mungkin masih. Saya dulu kalau cari cacing kayak gitu caranya. Jadi sabun, tak kasih air, disebar itu cacingnya keluar sendiri. Atau belut. Nah, kalau belut kasih Coca-Cola atau sabun, jangan potas. Kalau potas kita ikut mati nanti. Kasih sabun. Nah, sabun mandi itu kandungan racunnya lebih rendah. Tetapi ya tetap beracun menurut orang tersebut, sehingga mandi itu sebenarnya tidak perlu sabun. Saya setuju, Pak. Tapi makannya ya jangan macam-macam. Saya setuju. Badan ini prinsipnya tidak bikin bau. Yang bikin bau adalah makanannya. Pagi soto, siang rames, sore nasi goreng, malam sate, rica-rica, besok masuk lagi, ganti lagi ayam goreng, besoknya pepes, besoknya jengkol. Lah itu kalau keringat, Pak, ya pasti aduh racun itu, Pak. Nah, kecuali kita makannya nasi putih, kasih garam, sayurnya cuma digodok tok, nggak dikasih apa-apa, makan. Ya itu nggak bau 10 tahun. Tapi lemes. Atau kalau ikan itu cuma didang tok itu loh. Nggak ada rasanya kan. Ya udah itu nggak akan bau. Tapi kalau sudah makannya macam-macam ya keringatnya emergensi. Itu loh maksud saya. Saya setuju itu, setuju. Syaratnya itu tadi. Makanya orang Badui itu mandinya nggak boleh pakai sabun, Pak. Badui Jawa Barat itu loh. Karena merusak lingkungan satu, dia gosok gigi nggak boleh pakai odol karena merusak lingkungan. Tapi dia kenapa mereka nggak bau? Karena yang dimakan ya nggak macem-macem. Ayam itu makannya setahun sekali, kuat. Paling tiap hari nasi, terus telo. Kalau nggak telo, makanan-makanan yang lain ya macam umbi-umbian lah. Kalau disebutkan mungkin ya mari kita bernostalgia, nggih. 1 telo, 2 budin, telo kaspo. Ada yang tahu nggih? Tahu. Terus bili tahu nggih? Uwi tahu? Tales, bote, apa namanya lagi itu? Kimpul, tahu? Sebagian orang nggak tahu ini. Kimpul itu talas itu loh. Karena bonggol bawah. Enggak pernah ya, Pak. Beli, Pak, besok, Pak, biar tahu.
Yang kalau dimakan yang nggak tawar gatel. Terus apa lagi? Bilimpun. Suwak sudah belum? Suwak itu juga makanan. Gadung itu telutuhnya banyak. Kalau nggak dihilangkan mendem dia. Gadung. Selain suwak, tetangganya porang itu, wah, suwak itu tetangganya porang. Porang itu nggak boleh dimakan. Porang, iles-iles itu nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan suwak. Ah, itu lagi apa menah itu? Sekarang artinya ubi cilembu. Tinggal makan lagi. Saya takut anak sekarang itu nggak tahu jambu mente itu di tanah atau gandul. Kok jambu mente apa? Kacang mente itu di tanah atau di atas? Itu tanya anak-anak jangan nggak tahu. Bengkoang itu di dalam tanah atau gantung, Pak? Jenengan tahu. Nah, cilik coba ditakoni. Bengkoang yang mana ya? Jadi wangi itu menimbulkan aroma aura positif. Saya percaya itu. Makanya kalau wangi itu pikirannya positif terus. Gitu. Tapi ya jangan kebablasan nggih. Kadang saya lewat seliringan simpangan naik motor itu sama mbak-mbak itu 3 kilo masih tercium, Mbak. Ini apa yang dipakai ini? Saya nggak tahu, bapak-bapak ini tahu nggak? Ada namanya body oil. Jadi badan ini dikasih minyak, setelah itu disemprot, Pak. Jadi minyak wanginya itu nempel. Tahu betul. Jajan enggak tahu. Itu cewek ibu-ibu semoga enggak tahu nggih. Jaluk nanti enggak tahu. Mbak-mbak itu sekarang begitu, Pak. Mode. Saya kan baca majalah-majalah model itu misalnya mencari tahu tren hari ini itu apa. Ternyata sekarang itu tubuh itu ada namanya body oil. Jadi kayak dikasih minyak itu ya kayak nek dulu ya hand body lah. Terus dikasih minyak wangi. Ngeri sekali ya. Enggak pengen, tapi pengennya kalau orang langsung noleh ke dia gitu. Bahkan ditoleh emosi. Kenapa Mas lihat-lihat itu? Mau tahu aja. Kalau dulu minyak wangi yang kayak gitu itu minyak za'faron, Pak. Misik. Itu kalau kena air tambah wangi. Tapi mahal sekali itu. Ekstraksi kijang. Kijang itu sekarang kan sudah dicari susah. Kijang ini bahasa dia kijang. Ekstraksi itu. Lemak kijang itu wangi sekali, Pak. Enggak tahu ya jenengan. Ada lagi minyak duyung. Jenengan enggak tahu minyak duyung. Itu minyaknya orang-orang perdukunan itu, Pak. Misik itu saya pakai misik itu, Pak. 1 tetes nggih. Tak kasihkan bak itu. Mandi itu wangi sekali dan seger, Pak. Auranya positif. 1 tetes, Pak. Tapi kalau 1 tetes kena tangan itu baunya enggak enak sekali. Karena kebanyakan. Sehingga kayaknya gerak banget itu loh. Aneh baunya. Tapi kalau jenengan kasihkan bak air, bak gede itu 1 tetes, jenengan aduk, itu wangi sekali ketika dipakai mandi. Itu kayak nempel dan wanginya bisa 2 hari, Pak. Tapi mahal sekali itu. Saya enggak kuat beli itu. Saya juga minta. Nah, saya ceritane, saya pengen nulis rajah. Syaratnya pakai minyak misik. Saya iseng, yang punya minyak misik japri, saya update status di WA. Tiba-tiba teman saya seorang kiai WA, di rumahku ada misik pakaian itu, nganggur. Oke, langsung tak ambil. Saya nggak jadi nulis rajah, tapi minyaknya itu tak pakai untuk ngerukyah. Jadi kan boleh percaya boleh tidak. Rukyah itu sebenarnya menimbulkan aura positif. Saya percayanya itu. Jadi anak saya itu habis tak jadulan kemana-mana nangis, gak berhenti-berhenti. Saya juga sudah sakit tiba-tiba, tak mandiin itu sudah mulai baik. Anak saya juga mulai membaik. Nah, itu. Tapi intinya wangi banget itu. Nah, itu kalau megangnya kayak gini, Pak. Karena minyaknya bau sekali memang. Mahal berarti. Saya bilang nek palsu saya nggak mau. Ternyata teman saya yang kiai itu juga dikasih.
Tak tanya siapa yang ngasih. Ada seorang kaya dari Qatar. Maksudnya dia orang sini main ke Qatar, pulang dikasih itu. Jadi berantai dikasih. Aku ketawa itu. Tidak apa-apa, parwedang. Ngoten nggih, jadi wangi. Wayu jeli al-basor, menajamkan pandangan mata. Beberapa orang menambah celak. Makanya di Jawa Timur terutama kalau jenengan lihat anak kecil, itu celaknya kandel banget, Pak. Nggih toh, nggih toh. Itu untuk menajamkan mata, konon katanya begitu. Tapi saya kok ya percaya sidik-sidik. Itu kronologinya karena alis celaknya itu kurang gelap. Lah orang Jawa itu kan sudah gelap toh. Jadi ketika dikasih celak itu horor. Kalau orang Arab karena kulit dasarnya itu agak kuning, ada agak cerah, sehingga perlu celak untuk ketajaman. Itu Bang. Jadi selain untuk ketajaman, memang ada hadisnya juga untuk menghias badan. Artinya nggak usah tajam banget gitu. Lah orang Jawa ini kulit aslinya kan sawo setengah bosok karena kepanasan. Jadi kalau dicelak terlalu kandel kan horor gitu loh. Ya celak tapi jangan terlalu tebal. Apalagi anak kecil. Kadang cowok juga dikasih celak. Teman saya itu celaan. Saya takut. Takut jadi warok dia. Wa yudhibul bakhor. Menghilangkan bau mulut ini juga pasti. Yang ke-10 menghilangkan bau mulut. Wahuwa minas sunnah. Dan itu merupakan bagian daripada sunnah kenabian. Atau sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah bel nggih? Saya kira itu ini tentang siwak menjadi perhatian kita bersama. Ya usahalah. Biasanya kalau sudah sepuh karena generasinya berbeda, jadi mau gosok gigi itu bingung karena giginya udah nggak ada. Jadi kan agak bingung, dicopot, digosok itu nggak apa-apa. Atau karena bingung caranya karena zaman dulu masih pakai manual tadi itu. Nah dalam fikih itu untuk gosok gigi, untuk menggosok gigi itu dia boleh pakai kain sebenarnya. Tidak harus pakai gosok gigi, tidak harus pakai kayu arok, pakai kain. Tapi habis itu dicuci, ya boleh. Karena niatnya membersihkan itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sederhana, tidak banyak karena sudah agak malam tadi dan hujannya belum habis ternyata. Semoga bermanfaat buat kita semua khususnya dan bermanfaat untuk orang yang di luar majelis pada malam hari ini. Sekian dari kami, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.